Shalom saudara, kita akan kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami minta pengurapan-Mu atas hamba dan atas setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kebenaran firman-Mu ini menegur kami, mengubah kami, membentuk kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan pimpin. Semuanya hanya dalam nama Yesus saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan belajar dari Musa. Mari sama-sama kita buka Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah saudara, ini bicara tentang Musa, ya. Bagaimana Musa memberikan contoh yang bisa kita tiru. Yang pertama saudara, kita mesti mengerti identitas kita di dalam Kristus. Ibrani 11 ayat 24, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, Musa ini anak dari orang Israel. Namun pada masa dia hidup, setiap anak laki-laki harus dibuang ke sungai Nil supaya mati, dengan harapan bangsa Israel tidak berkembang lebih banyak lagi. Nah Musa selama waktu dia lahir sampai 3 bulan disembunyikan oleh mamanya. Kemudian karena tidak bisa lagi disembunyikan, Musa dimasukkan dalam keranjang, kemudian dihanyutkan di sungai Nil dan ditemukan oleh putri Firaun. Dia diambil dari sungai Nil, dia namanya Musa. Nah sesudah itu Musa sempat disusui oleh ibunya dengan perintah dari si putri Firaun. Tapi kemudian sesudah lepas dari susu, sudah besar, Musa dibawa ke istana Firaun. Dia hidup dalam istana Firaun dengan segala fasilitasnya, dengan segala kelengkapannya, dan dia dididik oleh putri Firaun dengan tata cara dan cara-cara Mesir. Ya, nah sehingga waktu Musa dikatakan di atas bahwa karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara perlu tahu bahwa ini bukan sebuah keputusan yang gampang. Musa mengambilnya bukan dengan ringan, tapi ini sebuah keputusan yang pasti berat sekali. Kenapa? Karena waktu dia menolak disebut anak putri Firaun, maka otomatis dia akan lepas semua fasilitas, kelengkapan yang dia nikmati selama ini tinggal di istana. Nah, itu konsekuensi yang tidak gampang, saudara ya. Akibat keputusan ini nanti, Musa harus hidup 40 tahun di padang gurun sebagai seorang gembala. Jauh sekali dari kehidupan sebelumnya di istana raja, hidup di padang gurun. Nah, pelajaran penting yang kita dapat dari Musa ini, yang pertama, kita harus mengerti identitas diri kita dalam Kristus. Kita yang sudah lahir baru, orang-orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, yang sudah ditebus dosanya, diampuni oleh Yesus Kristus, kita mesti mengerti identitas kita dalam Kristus. Sehingga kita bisa menjalani hidup sesuai dengan identitas kita dan kita mengerti posisi kita sebagai anak-anak Allah. Apa identitas kita dalam Kristus? Identitas kita dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita adalah garam dan terang dunia. Kemudian siapa? Kita adalah anak Allah. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, waktu kita di dalam Kristus,
kita sadari bahwa identitas kita dalam Kristus, maka kita harusnya tetap tinggal dalam Kristus. Kita mesti fokus sama Yesus Kristus, bukan fokus pada dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia, bahkan mungkin cara hidup lama kita yang enak sekali bagi daging kita. Iblis tidak suka waktu kita tahu identitas kita. Dia berusaha membuat kita mengalami krisis identitas. Dia coba alihkan fokus kita bukan pada posisi kita dalam Kristus, tapi pada kondisi hidup kita, kondisi dunia saat ini, kondisi pekerjaan kita, kondisi usaha kita, kesehatan kita. Iblis berusaha mengalihkan semuanya itu. Dia mengintimidasi kita agar kita memikirkan, merenungkan, membicarakan segala hal yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Agar hidup kita penuh dengan ketakutan. Kemudian kita jauh dari hadirat Tuhan. Karena itu, waktu kita mengerti identitas kita dalam Kristus, kita mengerti posisi kita dalam Kristus, bahwa kita telah dibenarkan oleh Kristus, kita diberikan kuasa dan otoritas, dan kita memiliki janji Allah berupa sebuah warisan kekal dalam Kristus. Roma 8 ayat 17. Dari situ kita mengerti bahwa kita akan berbuah banyak. Apa artinya berbuah? Berbuah berarti waktu saudara berdoa, saudara minta hikmat, minta kuasa, maka hikmat dan kuasa Allah dengan segala kelimpahannya akan mengalir dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang lain, berdampak buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Itu yang Musa juga alami pada waktu itu. Dia tinggalkan itu, kemudian dia masuk dalam panggilan Allah, dalam rencana Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, demikian juga dengan kita. Mari fokus pada identitas kita dalam Kristus, kemudian fokus pada posisi kita dalam Kristus. Kita hidup bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Saudara, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami belajar hari ini bahwa kami punya identitas yang baru. Kami adalah anak Allah, garam dan terang dunia. Dan kami hidup untuk menghasilkan buah bagi Engkau. Posisi kami untuk menjadi alat-Mu, Tuhan. Karena itu Tuhan, mari pimpin setiap dari kami semua tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk kami menyadari identitas kami. Dan kami boleh bangkit, tinggalkan masa lalu, tinggalkan kehidupan lama, tinggalkan kesenangan duniawi, meninggalkan kekhawatiran-kekhawatiran yang diintimidasikan oleh iblis, meninggalkan segala ketakutan-ketakutan itu. Dan kami ambil posisi kami sebagai orang-orang yang ciptaan yang baru, garam dan terang dunia, dan anak-anak Allah. Sehingga kami boleh semakin dibawa masuk dalam rencana-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.